Bincang bersama. Smart listeners, banyak yang bilang bahwa dunia kreatif itu mungkin kurang menghasilkan, dan itu mungkin menjadi statement yang cukup banyak kita dengar di beberapa tahun belakang. Tapi rasanya sekarang dunia kreatif ini menjadi peluang yang besar ataupun juga ladang yang menarik untuk dikulik lebih dalam, khususnya dari segi bisnis. Dan sosok yang kali ini kita undang dalam Bincang Bersama, dia adalah sosok yang juga terjun di industri kreatif, kreatif digital marketing. Seperti apa perjalanannya? Kita sudah bersama-sama dengan Mas Lukas Nawawi selaku CEO dan founder dari Arti Group. Hai. Halo. Mas Lukas, apa kabar? Baik-baik, gimana kabar kamu? Sehat Mas Lukas. Gimana kabar dunia kreatif nih, kayaknya makin pesat seru, ya perkembangannya ya. Selalu seru. Selalu seru. Tapi mungkin sebelum kita ngomongin tentang gimana Mas Lukas akhirnya terjun gitu ya dan menemukan ataupun membuat Arti Group, kita lebih penasaran tentang masa kecil. Apakah memang sudah bersinggungan dengan dunia kreatif sejak kecil, Mas Lukas, atau seperti apa sih sebenarnya? Dari kecil tuh aku maunya jadi arsitek dulu. Arsitek, karena ya dulu taunya kan gambar gitu ya, seneng gambar, dan mungkin orang tua ngarahinnya nggak mungkin kan orang tua, oh kalau kamu suka gambar kamu jadi pelukis aja. Betul. Gitu ya. Dulu itu bukan karir yang menjanjikan ya. Jadi akhirnya diarahinnya tuh ya udah ada yang pekerjaan yang gambar-gambar itu arsitek gitu. Jadi saya pikir waktu itu arsitek itu adalah karir path yang harus saya kejar gitu. Jadi kalau dulu kecil pikirannya pengennya jadi arsitek gitu. Berarti emang sudah suka dengan desain gambar terus sejak kecil ya? Dari kecil tuh memang dulu tuh mungkin karena saya dulu loner ya. Jadi orang tua sibuk kerja gitu ya. Jadi saya dulu tuh sukanya di waktu luang, waktu senggang tuh saya suka gambar. Jadi menggambar. Akhirnya tuh di situ mungkin dari kecil tuh udah kepikiran buat kayak berimajinasi, create ideas, itu tuh dari kecil suka ya? Gambar gitu. Dan imajinasinya jalan karena sendirian mungkin ya. Terus kayak tadi lihat kalau zaman dulu kan belum ada kayak YouTube, belum ada handphone gitu ya. Tadi nonton di TV, lihat jagoan ini gambarnya kayak gimana ya, kita ingetin terus udah gitu gambar. Gitu. Jadi dari situ secara nggak langsung terasah lah. Ya, udah suka lah. Udah suka dengan dunia kreatif seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, orang tua tadi sibuknya lebih ke ranah apa nih, Mas Lukas? Kalau orang tua saya tuh dari dulu mereka tuh papa saya terutama itu tuh entrepreneur juga. Dia tuh nge-build usahanya dari waktu mungkin pas saya masih baru lahir kali ya. Jadi bertepatan dengan kelahiran anaknya, dia mungkin mau mencoba opportunity baru gitu ya. Jadi papa saya itu bidangnya IT. Jadi kalau zaman dulu gelarnya insinyur. Ya, papa saya tuh insinyur IT. Jadi dari dulu memang papa tuh dia pernah jadi konsultan juga gitu ya untuk brand-brand IT yang mungkin sekarang namanya juga udah besar gitu ya. Tapi papa tuh lebih mainnya di software dan hardware dan software. Jadi papa tuh punya perusahaan kontraktor IT gitu. Jadi dari dulu saya tidak asing dengan dunia entrepreneur lah. Dan itulah mungkin ya jadi campur aduk ya Mas, kreativitasnya dapet, entrepreneurnya dapet, dan juga mungkin melihat kegigihan sosok ayah ya dari lahir sampai dengan sekarang mungkin masih aktif. Jadi kalau saya pernah ngobrol-ngobrol gitu sama adik-adik gitu ya, kapan ya ada titik baliknya si papaku nih gitu ya. Kalau saya inget-inget dari dia mulai usaha, katakanlah dari saya lahir gitu ya, titik baliknya dia tuh pas saya usia 13 tahun. Waktu itu SMP. Karena waktu itu saya inget banget pertama kali papa dapat project gede yang uangnya waktu itu dibawa pulang gitu. Itu kaget. Itu sampai sekarang masih berkesan gitu. Tapi setelah saya ngerintis sendiri dan tahu sendiri, ternyata memang butuh waktu yang cukup lama sampai kita sampai bisnis kita establish dan ada resultnya gitu, ada result yang bisa kita nikmatinya gitu. Berarti along that period itu tuh ada proses yang dia berdarah-darah yang kita nggak tahu gitu sebagai anak-anak gitu. Dan sudah dirasakan ketika membangun Arti Group pastinya. Nah kita balik lagi ke proses akhirnya menemukan passion gitu ya, ataupun jiwanya di dunia advertising ataupun kreatif yang dimana
kalau kita lihat kan sempat juga sekolah desain ya, atau kursus desain, sekolah desain, dan juga cita-citanya nih kayaknya jadi agak melenceng nih ya. Ini lebih ke nyeni banget. Gimana proses akhirnya orang tua yakin, oke, Lukas ngambil desain dan fokus ke dunia desain. Dulu tuh papa nggak begitu setuju saya sekolah desain. Kayaknya ya, nggak pernah. Jadi orang tuaku bukan tipe yang kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, tidak melarang tapi mengarahkan gitu. Bersyukurnya di situ satu. Tapi waktu itu bukan seolah-olah, yang saya rasakan adalah papaku tuh kurang begitu legowo lah ya ketika saya ambil kuliah desain. Jadi along periode 1 tahun itu sebenarnya papa tuh ada beberapa kali lah ngajak ngobrol, kamu serius mau menekuni bidang ini, kamu serius mau begini dan begitu gitu. Karena mungkin itu yang saya nggak bisa salahkan adalah waktu itu career path untuk jadi seorang graphic designer itu memang masih belum clear pada era mungkin pas 2007-2008 itu ya. Jadi memang belum clear waktu itu. Jadi belum tahu graphic designer tuh ujungnya bisa jadi apa sih. Papa belum terpapar sama informasi itulah. Ya yang dia kebayang mungkin waktu itu career path-nya adalah ya udah jadi graphic designer buat bikin poster, bikin brosur, bikin spanduk gitu loh. Which nggak bisa disalahin juga gitu. Jadi waktu itu banyak beberapa kali diajak ngobrol sampai pada saat saya lulus waktu itu foundation design. Harusnya setelah itu saya berangkat ke Malaysia. Ditanya sekali lagi karena pertanyaan yang udah saya mau berangkat, tinggal 2 bulan lagi berangkat waktu itu. Kok ditanya lagi? Ini jadi sayanya ikutan ragu lah gitu. Waktu itu anak umur berapa? 18-19 tahun gitu. Akhirnya waktu itu ya udah deh, apa kita nggak apa-apa, nggak usah ambil keputusan dulu, tapi kita coba lihat-lihat ada sekolah apa yang kira-kira bisa kita explore lagi gitu. Nah waktu itu ada satu masukan balik lagi dari papa juga, kalau memang mau ngulang mau ngulang, saran dari papaku tuh coba ambil mata kuliah atau pelajaran tuh yang memang major gitu. Jadi kayak hukum, bisnis, komunikasi, itu kan hal yang major gitu, yang bisa diaplikasiin ke berbagai bidang gitu. Tapi waktu itu ya udah, karena papa bisnis, aku terinspirasi secara nggak langsung, ya udah aku ambil sekolah bisnis gitu. Dan ternyata itu menjadi kombinasi yang menarik gitu ya, sampai dengan akhirnya tahun 2016 Mas Lukas sendiri membangun Arti Group. Tapi sebelum 2016, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang seru yang Mas Lukas lakukan? Oh, semuanya. Saya pernah jadi sales. Wow, saya pernah door to door sales, saya pernah coba. Saya pernah kerja di kantor juga waktu itu. Saya pernah jaga booth di bazar-bazar waktu itu, hampir setiap weekend, bazar to bazar, saya pernah juga cobain. Terus udah gitu saya pernah bangun restoran F&B gitu ya, F&B dan gagal gitu. Jadi ya kalau dilihat semua sebenarnya perjalanannya tuh banyak gagalnya. Makanya sebenarnya kalau saya bersyukurnya dipersiapkan sama Tuhan tuh, ya tadi agak aneh ya perjalanannya. Udah pernah kuliah bisnis tapi nggak dilanjut, tapi dapat foundationnya, terus lanjut kuliah bisnis gitu, terus cobain ini dan itu, banyak yang gagal gitu. Apa sih yang Tuhan mau gitu pada saat itu 2016 ya. Waktu itu saya banyak bertanya-tanya gitu, ini saya harus jadi apa gitu ke depannya. Ya dapatlah opportunity di 2016 akhir itu pada saat itu. Ini boleh diceritain sekarang langsung? Boleh dong. Apa triggernya? Kita penasaran nih. Masuknya ke trigger ya sekarang ya. Nah, triggernya sebenarnya kalau orang lain jadi entrepreneur itu karena tujuan, punya visi, punya objektif apa yang mau di-achieve gitu. Kalau saya jadi entrepreneur, jadi pemilik jadi founder agency itu kecemplung. Kecemplung yang gimana tuh? Nah, ya tadi saya sempat singgung ya. Saya sempat ikut bazar-bazar. Saya bikin brand gitu ya, local brand kecil gitu. Terus saya ikut bazar. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang mereka tuh ternyata butuh bantuan gitu. Karena waktu itu brandingan yang saya create gitu ya sama partner saya itu cukup established di bazar tuh cukup menarik gitu. Ya udah, dari teman-teman sesama brand owner di bazar itu, mau dong dibikinin kayak punya lu, gitu. Akhirnya saya punya beberapa quote-unquote freelance project lah gitu ya. Jadi saya waktu itu tuh weekdays-nya nyambi untuk bikinin project-project tersebut gitu. Tempat kerjanya kan saya tidak punya kantor ya. Saya nongkronglah di coffee shop gitu.
Cuma ya itu mindset saya waktu itu siapapun dan dari manapun opportunity-nya diajak ngobrol, samperin aja, ditanggepin aja gitu. Waktu itu saya duduk di coffee shop lagi kerjain proyekan-proyekan tersebut gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang duduk nyamperin, karena waktu itu coffee shopnya penuh gitu, disamperin, "Mas boleh numpang ya duduk di sini?" Kan saya sendiri soalnya kan. Ya udah duduk, ditanya-tanya, "Mas ngerjain apa? Lagi bikin apa?" Pas segala macam. "Oh ini digital marketing namanya, ini social media handling dan sebagainya gitu." "Oh gitu, oke, kantor saya perlu tuh Mas. Kamis bisa nggak datang ke kantor saya?" Saya waktu itu masih inget persis itu hari Selasa, dia suruh datang hari Kamis. Iya. "Oh bisa Mas, emang kantornya di mana?" Begitu dia keluarin kartu nama, salah satu institusi pemerintahan yang cukup besar. Wow. Singkat cerita, ternyata ya si anak muda yang waktu itu masih baru umur 26 tahun itu, ya dapat opportunity itu. Singkat cerita saya dapatlah project itu project besar pertama saya. Gitu. Jadi kecemplung. Kenapa kecemplung? Karena saya tahu pas lagi ngejalanin itu proses kerja ini 6 bulan. Selama 6 bulan itu jadi saya belajar bisnis prosesnya. Kalau saya waktu itu takut dan ini terlalu besar untuk saya bisa aja gitu. Tapi saya percaya emang udah disiapin sedemikian rupa beberapa tahun ini gitu untuk dapat opportunity itu gitu. Jadi saya nggak sia-siain, ambil. Setelah dapat itu uangnya cukup banyak waktu itu. Kalau saya pakai untuk foya-foya sebagai anak muda ya bisa aja. Cuma waktu itu saya pikir kenapa nggak di-establish kalian gitu. Akhirnya uang itu saya pakai untuk modal Arti Group lah sampai sekarang gitu. Oke. Jadi kesempatan yang datang ini ternyata mengantarkan di 2016 Mas Lukas memberanikan diri membangun Arti Group seperti 2016 akhir lah, waktu itu establishnya 2017. Tapi kan mungkin di momen itu juga sudah mulai bermunculan kayaknya ya agensi-agensi lain yang mungkin juga hampir sama lah jalannya ataupun juga grupnya seperti itu. Cuman yang mungkin menjadi dasar atau foundationnya Arti Group yang membedakan dengan yang lain tuh ada nggak dari Mas Lukas sendiri? Sebenarnya pada era saya diriin agensi Arti Group ini digital, itu tuh udah dari 2013 itu tuh mulai banyak digital agency karena advertising zaman dulunya advertising agency zaman dulu ya kayak agency yang udah established. Udah puluhan tahun, udah banyak lah gitu ya. Multinational company-nya juga udah banyak gitu. Tapi pada saat itu di 2017 saya ngelihatnya tuh digital agency yang bisa nge-establishin strategi digital yang komprehensif itu masih opportunity-nya masih cukup luas gitu. Nah, yang pertama harus belajar dan ngegali, ngulik itu siapa? Ya sayanya dulu gitu. Jadi waktu itu yang saya lakuin sebenarnya buat nyari quote-unquote unique selling point dari apa yang kita offer adalah ya saya keliling-keliling. Itu saya kenalan sama berbagai agency founder, kenalan sama advertising consultant dan sebagainya gitu ya. Yang akhirannya saya dapat nih benang merahnya memang harus di strateginya yang harus kuat. Masalahnya digital agency pada zaman itu ada yang difokuskan adalah implementasi. Semuanya gimana bisa dapetin hasil yang segini, mencapai segini dan sebagainya. Tapi kebanyakan brand itu butuhnya konkret strateginya. Brand saya di sini nih posisinya sekarang. Strateginya gimana supaya positioning ini bisa diterima dan masuk ke market audience di digital gitu. Nah, strategi komunikasinya gimana, strategi advertisingnya gimana, tetap dibalut dengan implementasi yang juga harus works dan harus wow juga gitu. Jadi kalau dibilang main factor kita apa ya, kita di Arti sendiri menekankan strategi itu harus harus rigid, harus firm, yang diimbangi dengan implementasi yang juga harus efektif dan efisien gitu. Tapi proses belajarnya Mas Lukas gitu ya dalam Arti sendiri, karena kan mungkin ini jadi satu hal yang baru karena jadi founder dan CEO juga gitu ya. Gimana proses berdarah-berdarahnya tadi seperti mungkin sosok ayah yang nggak kelihatan itu gitu. Kalau saya belajar dari berbagai kesalahan dan saya belajar juga dari siapapun, mau dari tim saya gitu ya. Saya waktu itu sengaja meng-hire orang-orang yang secara rate lebih di atas saya.
Oh, oke. Gak apa-apa. Kenapa? Karena saya percaya waktu itu kalau saya mau jadi founder yang sok-sokan ada di posisi itu ya bisa aja gitu. Tapi saya waktu itu sadar nggak bisa begitu. Belajar tuh harus bisa dari siapa aja gitu. Mungkin dari mas videographer pun saya harus belajar gimana bisa ngambil angle dan sebagainya gitu. Saya harus belajar juga dari junior graphic designer saya, karena saya nggak lulus sekolah desain, dia lulus gitu. Artinya there must be something yang bisa saya ambil dari dia gitu. Jadi akhirnya dari siapapun harus belajar gitu, termasuk dari klien gitu. Karena menurut saya point of view-nya client side itu banyak hal yang blind spotnya kita gitu loh. Kalau klien punya point of view apa gitu, gimana cara kita juga lihat point of view itu bisa kita bisa kita cater juga dalam strategi kita gitu. Jadi kalau dibilang berdarah-darah, saya nggak merasa berdarah-darah, karena saya merasa apapun yang saya jalanin gitu, ketika gagal, ketika salah, itu proses belajarnya gitu. Which makin salah makin menuju jalan benar ya. Iya, jadi makin penasaran, makin seru gitu. Jadi saya tuh paling seneng ketika ada challenge, ada masalah gitu ya. Ketika satu tim kita tuh sama-sama duduk di meja meeting dan brainstorm dan semuanya buka suara, itu proses quote-unquote yang paling saya nikmatin sih. Ibarat main game ya, lagi memecahkan misteri itu seru banget gitu. Pengen ngulang-ngulang terus sampai akhirnya walaupun nggak nyari-nyari masalah ya. Ya betul, jangan. Masalah jangan dicari. Datang sendiri. Tapi ketika ada ya embrace dan gimana cara kita bisa overcome itu sih gitu. Betul. Tapi kalau melihat dari industrinya sekarang, mungkin dari 2017 awal ya, sampai dengan 2025 itu kan prosesnya panjang tuh ya, Mas Lukas. Dan pastinya juga dalam proses sampai dengan establish kokoh lah sampai dengan sekarang, itu juga butuh banyak challenge. Value ataupun nilai apa yang Mas Lukas tetap pegang nih sehingga akhirnya Arti itu bisa sampai dengan 2025 ini. Yang pertama, saya tuh selalu sadar untuk di service industry ini gitu ya. Saya nganggep kreatif service itu service industry lah. Betul. Karena yang kita jual itu ide, konsep, jasa yang sebenarnya nggak ada fisiknya gitu loh. Yang harus kita pegang banget yang pertama, selalu belajar untuk mendengarkan dan mengerti. Gitu, mendengarkan apa? Mendengarkan briefnya klien, mendengarkan yang dibutuhkan sama klien gitu. Kadang banyak ya gitu, apalagi yang anak muda sekarang, ya saya juga masih muda sih. Tapi banyak yang agency baru gitu ya. Begitu datang trying to be the smartest person in the room gitu loh. Enggak salah sebenarnya. Kita tuh harus belajar ngedengerin dulu gitu, belajar mendengarkan. Yang kedua, belajar ngerti gitu. Kadang kita tuh merasa ide kita itu udah paling oke gitu, paling benar. Tapi sebenarnya ide kita benar untuk kita, nggak salah gitu loh. Tapi untuk kita bisa ngerti point of view-nya di other side gitu ya, entah dari client side atau vendor atau dari manapun gitu, itu ada POV lain yang kita harus ngertiin gitu. Terkadang buat kita mengerti, mendengarkan dan showing credibility kita, itu tuh kayak harus ada titik tengah yang harus kita temuin ya. Seninya di situ gitu. Betul. Itu value pertama. Value kedua ya sebenarnya saya selalu belajar untuk jadi pemimpin yang bisa pemimpin tim saya gitu ya, minimal yang bukan cuma bisa berdiri di depan gitu. Jadi kayak jadi representatif. Ya itu udah pasti tugas yang paling jelas dari pemimpin gitu. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah belajar juga bukan cuma di depan tapi di samping. Gitu. Jadi tim kita lagi gerak, lagi kerja gitu. Mereka tuh pasti akan seneng ketika bisa berpartner dan bekerja sama barengan sama atasannya atau sama bosnya gitu loh. Sehingga ya berdiri di samping itu jauh lebih penting gitu. Sama yang terakhir, berdiri di belakang juga. Di belakang, ya jadi safety net mereka. Jadi bikin mereka lebih pede lah gitu. Lu mau bikin salah apapun di depan, tenang aja, di belakang support, ada gue yang support gitu loh. Jadi akhirnya ya being a leader itu sih pentingnya. Sama ya yang paling terakhir ya terus berkembang, terus belajar, karena industri kreatif tuh gak ada matinya, gak ada roofnya gitu. Betul. Kayak bener-bener hari ini kita udah merasa mastering akan sesuatu, tiba-tiba besok audiens sukanya hal yang lain, terus kita mau sok-sokan idealis ya nggak bisa. Gitu. Bisa, ya. Nah ini yang challenge gitu ya, bahwa memang kayaknya setiap hari ada aja gitu perubahan, dan nggak harus seorang leadernya aja yang bisa belajar banyak, tapi semua tim, a whole team gitu. Nah,
apa yang Mas Lukas bangun juga gitu ya secara tim, apakah dari sisi sense of belongingnya ataupun juga dari sisi kekeluargaannya, sehingga semuanya itu punya visi yang sama gitu di sebuah Arti Group. Oke, kalau itu sih pasti ya Audrey ya. Jadi ngomongin soal kekeluargaan, soal feeling, karena kita membangun bisnis manusia gitu sebenarnya. Maksudnya bisnis kita itu drive-nya adalah orang-orang person in charge di dalamnya gitu. Mereka harus punya drive yang sama dulu gitu. Satu visi, terus udah gitu. Kalau di company kita value-nya tuh ada 3. Same vision, sharpening others, sama start with yourself. Wow, gitu. Jadi kayak ya satu visi itu penting sekali. Tapi membangun culture yang saling menajamkan satu sama lain itu nggak kalah penting. Sama ya punya kebiasaan atau disiplin untuk ya udah nggak usah ngelihat pihak eksternal deh gitu. Kadang kan eksternal nggak bisa kita kontrol. Tapi yang paling bisa kita kontrol di dunia kreatif ini ya diri kita sendiri. Gitu. Maksudnya mau suruh orang lain jago, lu sendiri dulu deh gitu. Gitu kayak ya seenggaknya drive-nya start dari diri kita sendiri dulu gitu. Itu sih yang pasti yang pasti akan berpengaruh banget, karena itu kita implement di tim dan kita tuh akan jadi saling sama-sama jadi kayak alarm satu sama lain gitu. Kayak lu inget lu tuh kayak gitu, lu tuh toxic buat kita gitu. Dan benar-benar harus ya secara culture kita belajar untuk ngomong apapun upfront gitu. Di depan mukanya langsung. Lebih baik ngomongin di depan muka tapi orangnya walaupun sakit tapi dia sadar gitu, daripada ngomongin di belakang pas dia tahu juga dia sakit hati juga. Betul gitu. Jadi ya itu sih culture penting banget. Ya, itu yang di build sampai dengan 2025 ini berarti sudah sekitar 8 tahun. 8 tahun ya, tapi itu perjalanannya panjang ya. Betul. Dari 2017 cuma mulai dengan 3 orang. Oke, sekarang 3 orang. Sekarang mungkin di tim itu udah 60-an lebih ya. Wow, itulah ya memang proses tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Nah, cuman yang menarik kalau misalnya kita ngomongin tentang industri agensi gitu ya. Banyak mindset yang mengatakan hidup jadi karyawan agensi tuh nggak punya kehidupan, no life gitu katanya gitu ya. Karena mungkin kerjaannya ya malam juga masih tanyain revisian, nyiapin pitch deck dan lain sebagainya. Apakah Mas Lukas juga merasakan hal itu atau kayaknya enggak, itu cuman statement-statement orang luar aja? Bisa iya bisa enggak sih sebenarnya. Ada momen-momen tertentu lah udah pasti. Cuma ya biasa for the sake of virality dan kebutuhan konten. Biasanya orang-orang seperti itu mendramatisir, bukan mendramatisir lah, utilize momen susahnya gitu. Ya sebenarnya it's a common itu udah kayak common rules lah. Semua hal yang negativity itu udah pasti jadi highlight dan itu yang dibesarkan. Gitu kan. Cuma kalau di dunia agency apakah rigid gitu? Pasti lembur tidur malam ya pasti, tapi itu bukannya terjadi di semua industri ya. Maksudnya mas-mas di sini juga kalau lagi ngedit pasti sampai jam 4 pagi kan. Setuju ngangguk. Jadi, ya iya maksudnya itu udah di semua industri juga. Saya bahkan punya temen yang gak kerja di kreatif industri gitu ya. Kalau lagi momen tertentunya mereka tuh bisa bawa bantal, bawa guling, bawa selimut ke kantor gitu. Jadi ya banyak gitu. Maksudnya di semua industri pun begitu. Apalagi di era digital sekarang gitu ya. Orang dituntut untuk selalu always on. Iya nggak sih? Maksudnya zaman before COVID gitu ya. Meeting kita mesti fisik gitu. Ketika COVID kita kan dipaksa untuk on terus online, gitu. Maksudnya COVID itu pressure-nya tuh bukan di nggak dapat kerjaan, yang punya kerjaan juga pressure. Karena ketika lagi bekerja di dalam periode COVID itu ya harus on. Jam 12 malam bentar bisa cek gak dan kirim ke gue sekarang gitu. Lebih terbuka terbuka ternyata digital pun bisa ya gitu. Ya seperti itulah ya. Jadi jangan langsung mengkotak-kotakan ya anak agensi, nggak ada kehidupan. Nggak, semuanya juga kalau lagi memang momennya ya seperti itu. Tergantung periodenya sih. Mau ngapain dan lagi punya goals apa yang mau dicapai. Ketika ada goals yang mau dicapai, ya memang harus modenya harus begitu sih. Dan kadang kalau ada goals tersendiri tuh
even lembur pun kita nggak kerasa gitu nggak sih kalau ketika lagi ngejar hal yang sama as a team, yes. punya culture-nya itu udah enak gitu ya, udah nge-shape tim yang sama-sama bleedingnya berdarah-darahnya, perangnya bareng gitu. Ketika mau ngejalanin lembur dan usaha untuk ngegolin sesuatunya itu, ketika kita lagi perangnya itu nggak berasa gitu loh. Nanti itu pas abis selesai itu lewat periodenya, gila ya, kita kemarin jebolin project itu. Kita 2 hari loh di kantor bareng-bareng sampai subuh. Ya itu tergantung kita perspektifnya sih. Yes, dan tapi berarti menarik ya, karena kalau ngomongin tentang kehidupan bekerja ini kan memang kita harus punya work-life balance katanya gitu ya, supaya tetap normal, supaya tetap waras di tengah kepadatan aktivitas. Kita harus punya short escape lah ya untuk kita bisa refresh. Kalau dari Mas Lukas sendiri ada short escape tersendiri nggak di luar dunia kreatif yang dilakukan? Saya escape saya tuh ya saya main sama anak-anak di rumah sih, sama keluarga, sama istri gitu. Jadi buat saya tuh refreshment itu di situ sih gitu. Tapi apakah saya membutuhkan refreshment atau keluar dari kerumitan kerja? Enggak juga, karena maksudnya ya sejauh ini apapun yang saya jalani saya nikmati gitu. Begitu juga menikmati waktu sama keluarga juga, itu sesuatu hal yang kayak ini bukannya yang satu kabur dari yang satu gitu loh, kayak kabur dari rumah karena untuk yang penting kerja. Kenapa? Karena nggak nyaman di rumah? Enggak juga gitu. Nggak nyaman sama kerjaan makanya pelariannya ke keluarga? Enggak juga. Saya menikmati semuanya sih gitu. Jadi ya kalau kabur nggak ada yang kabur sih. Betul. Jadi ibaratnya tempat istirahatnya ya di rumah lah ya, ketemu anak dan istri seperti itu. So mungkin di tengah perjalanan yang bisa dikatakan pasti pengennya tetap survive dong sampai beberapa puluh tahun bahkan ya. Apa yang mungkin menjadi goals ataupun cita-cita dari Mas Lukas sendiri untuk Arti Group dan juga mungkin as personal ya, kepada ya dunia digital marketing yang sekarang ini sedang masif-masifnya, Mas? 5 tahun ke depan kita akan fokus untuk ngejar being a specialist agency. Spesialis dalam hal apa ya? Spesialis dalam hal apapun implementasi yang kita kuatkan gitu. Spesialis dalam hal strategi gitu ya, strategi kreatif gitu. Spesialis dalam hal viral content making. Spesialis dalam hal pembuatan strategi amplifying yang gitu, yang selalu out of the box gitu. Jadi sekarang itu udah nggak bisa cuma sekedar kita digital agency then what gitu. Karena banyak digital agency di luar sana yang menawarkan sesuatu yang lebih dicari sama audiens lo gitu. Jadi misalnya audiens nyari yang murah, kita murah, enggak, ada yang lebih murah gitu. Audiens nyari yang jago, kita jago, ada yang lebih jago. Selalu akan ada yang lebih dari kita. Jadi caranya untuk untuk lebih dilihat adalah ya jadi yang lebih spesialis gitu. Mereka nyari klien nyari kreatif agency, cari kreatif agency yang seperti apa? Yang bisa bikin konten yang viral. Kita bisa. Kenapa? Ya karena kan memang kita spesialisnya di sana. Jadi 5 tahun ke depan kita akan terus untuk ngasah ya tadi, sharpening diri kita untuk selalu makin tajam di ranah spesialis. Wah, menarik ya, being a spesialis ya. Mungkin banyak orang juga takut ya untuk menjadi spesialis karena takutnya aduh nanti kalau gimana ini nggak bisa lagi loncat ke yang lain. Tapi percayalah kalau kita jadi spesialis pasti kita punya unique selling point, punya marketnya sendiri. Dan selalu ada marketnya karena justru sekarang audiens udah makin pinter. Jadi dia nggak perlu yang generalis gitu. Dia nggak perlu orang yang bisa semuanya. Lebih baik saya punya 3 orang yang spesialis untuk melakukan satu hal yang general ini gitu. Jadi ini catatan juga untuk kita semua small listeners, jangan lupa terus perdalam kompetensi gitu ya, semangat untuk menjadi spesialis di bidang masing-masing, seperti Mas Lukas juga gitu ya, yang awalnya jadi arsitek sekarang jadi CEO seperti itu. So thank you Mas Lukas sudah sharing banyak hal, dan semoga ini menjadi semangat juga untuk kita small listeners untuk mengejar hal yang kita suka, hal yang kita cinta, dan hal yang kita senangi. Kalau gitu kita pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bincang bersama